Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, Magister Keperawatan, NIDN 0927129001. Saya salah satu dosen tetap di Pendidikan Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada program studi pendidikan profesi nurse, saya mengampu beberapa mata kuliah, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Maternitas 2. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu dokumen pengusulan sertifikasi dosen SMART 2023. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi pendidikan profesi nurse dengan kode mata kuliah 2240214 dengan beban SKS sebanyak 2 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan penempatannya berada di semester 4. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini diampu oleh saya sendiri. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh ini, capaian pembelajarannya, materi pembelajaran atau pokok bahasan, serta metode pembelajarannya. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir dalam kondisi beresiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinis maupun komunitas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dengan masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari dalam kondisi berisiko
beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Sehingga untuk mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah ini akan diberikan materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan dibahas 14 kali pertemuan. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang saya pakai. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa langsung di depan kelas. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Dengan metode ini memberikan peluang yang sama kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dibawakan sehingga ada interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Metode yang ketiga adalah demonstrasi. Berhubung dalam mata kuliah ini ada satu SKS praktikum sehingga perlu adanya demonstrasi terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh dosen. Dan yang keempat adalah metode praktik untuk memantapkan demonstrasi yang telah disampaikan oleh dosen sehingga diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktek sendiri, mandiri, atau di bawah bimbingan dosen. Nah, demikian tadi deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery di sini bagaimana strategi saya dalam menyampaikan perkuliahan, bahan pengajaran atau materi perkuliahan yang saya sampaikan. Saya ambil atau dapatkan dari buku ajar maternitas 2 ataupun jurnal-jurnal yang mendukung. Salah satunya adalah buku. Kemudian, materi yang saya dapatkan dari buku ajar dan jurnal-jurnal yang mendukung saya paparkan dalam bentuk PowerPoint di dalam kelas. Teknik pengajaran yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa sesuai dengan metode pembelajaran yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu metode tanya jawab atau diskusi, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan dosen, sehingga dengan demikian tercipta interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk berinteraksi dengan mahasiswa selama 24 jam kita menggunakan WhatsApp group. Di dalam grup ini kita akan share terkait dengan link Zoom meeting, informasi mengenai perkuliahan, bahkan di luar konteks pembelajaran. Selain itu, kami menggunakan menu layanan e-learning UMI dalam memberikan materi perkuliahan, diskusi, penugasan, kelas ujian, absensi, serta agenda mengajar.
Teknik pengajaran ketiga yaitu asesmen, yang merupakan bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa selama perkuliahan. Di kontrak perkuliahan sebelumnya sudah dijelaskan sistematika penilaian. Adapun sistematika penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu untuk penilaian saya mengambil 50% teori dan 50% praktek, di mana UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, soft skill 10%, seminar 20%. Penilaian dilakukan secara transparansi, yaitu setelah mahasiswa melaksanakan kuis, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, maka hasil yang didapatkan akan muncul di kelas ujian LMS masing-masing mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mengetahui hasil ujian yang mereka dapatkan. Demikian pemaparan singkat mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran saya secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan masuk mata kuliah perawatan maternitas 2. Sebelum ibu memasuki materi, semester pertemuan kemarin, minggu kemarin kalian tentang apa ya? Tentang promosi kesehatan ya. Kita mengevaluasi dulu materi sebelumnya ya, yaitu promosi kesehatan. Ada yang tahu apa itu promosi kesehatan? Ya, apa itu promosi kesehatan? Promosi kesehatan definisinya yaitu kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan atau politik, peraturan dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok atau komunitas menurut Green dan Breuker pada tahun 2005. Baik, terima kasih Putri. Kita sudah mereview ya mata kuliah yang pertemuan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini pertemuan kita yang keempat. Sebelum kita masuk materi, Ibu absen dulu ya. Sini Irsal, Hadir Bu. Rita, Intan, Monika, Ai, Willy. Ini sudah nggak ada ya, cuti ya ini. Ikhlas, Hadir. Raden Zula, Irda, Anggia, Amalia, Hairunisa, Siti Salwa, Isya, Silvi, Risa, Pramudia, Hilman, Kiki, Pahla, Sylvia, Siti Zahra, Yulianti, Siti Riftahul, Egi, Sofi Nur Aziz, Fajar, Hadir. Adi, Alif, Rijal, Divani, Selfie. Baik, ada beberapa yang tidak hadir ya. Kenapa Ibu absen kembali walaupun kalian sudah mengisi di LMS, Ibu tetap absen karena biasanya teman-teman tidak hadir tapi tetap mengisi absennya ya. Baik. Untuk hari ini kita akan jarak dari sini ke sini dekat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang
500 sampai 600 ml selama 24 jam setelah anak lahir, termasuk pendarahan karena retensio plasenta. Pendarahan postpartum ini pendarahan dalam skala 4 ya, setelah plasenta lahir ya. Ini lebih dari 500 sampai 600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasentanya lahir. Di sini ada juga yang hemoragik postpartum. Ini biasanya penghilangan darah lebih dari 500 ml selama atau setelah kelahiran. Nah, untuk pendarahan postpartum ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama itu early postpartum. Ini terjadi 24 jam setelah bayi lahir ya. Kemudian late postpartum itu terjadi lebih dari 24 jam pertama setelah bayi lahir. Kemudian frekuensi pendarahan postpartum itu 4/5 sampai 15% dari seluruh persalinan. Di sini ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu atonia uteri. Atonia uteri ini dia mencapai tinggi ya, 50 sampai 60% ya. Kemudian yang kedua itu retensio plasenta, itu 16 sampai 17%. Kemudian ada sisa plasenta, ini 23 sampai 24%. Penyebabnya yang pertama yaitu atonia uteri. Kemudian yang kedua retensi plasenta. Kemudian sisa plasenta dan selaput ketuban. Ini ada kemudian laserasi perineum, vagina, cervix, fornix dan rahim. Kemudian terjadi ruptur uteri. Kemudian yang kelima itu penyakit darah. Jadi penyakit darah ini juga mempengaruhi pendarahan pada postpartum itu sendiri. Yang sering dijumpai, ini teman-teman jangan dilupa ya, pendarahan apa yang sering terjadi pada ibu postpartum dengan kelainan pembekuan darah. Ini pendarahan yang banyak, kemudian solusi plasenta, kemudian kematian janin yang lama dalam kandungan, ya, preeklamsi dan eklamsi. Sudah belajar preeklamsi, sudah ya. Kemudian infeksi yang kurang baik, misalnya riwayat pendarahan pada persalinan yang terdahulu, kemudian gram multipara lebih dari 4 anak, kemudian jarak kehamilan yang dekat kurang dari 2 tahun. Jadi ini juga mempengaruhi terjadinya pendarahan pada postpartum. Kemudian bekas operasi sesar ini bisa juga terjadi. Kemudian pernah abortus keguguran sebelumnya. Ini juga ya. Teman-teman harus tahu. Jadi ketika kalian melakukan pengkajian itu sudah tahu. Oh, karena ada gejala pendarahan postpartum ini, keluarnya darah lebih dari 500 ml, kemudian nadinya lemah, kemudian ibunya gejala yang selalu ada ini itu uterus tidak berkontraksi dan lembek dan pendarahan segera setelah anak lahir. Yang ketiga itu retensio plasenta. Ini gejala yang selalu ada itu plasenta belum lahir setelah 30 menit. Pendarahan segera, kontraksi uterus baik. Gejala yang kadang-kadang timbul yaitu tali pusat putus. Ini ya, tali pusatnya putus akibat aksi berlebihan. Jadi terjadi penekanan ya. Inversi uteri akibat tarikan pendarahan lanjutan. Kemudian inversio uterus. Ini gejala yang selalu ada. Uterus tidak teraba, lumen vagina terisi massa, tampak tali pusat. Jika plasenta belum lahir ya, pendarahan segera dan nyeri sedikit atau berat. Gejala yang kadang-kadang timbul yaitu ini patofisiologi atau fisiologi untuk pendarahan postpartum itu sendiri ya, yaitu dalam persalinan pembuluh darah yang ada di uterus itu melebar ya. Kemudian untuk meningkatkan sirkulasi ke sana, atonia uteri dan subinvolusi uterus menyebabkan kontraksi uterus menurun
sehingga pembuluh darah yang melebar tadi tidak menutup sempurna, sehingga pendarahan terjadi terus menerus. Trauma jalan lahir seperti episiotom pada keadaan shock hemoragik. Pendarahan postpartum akibat atonia uteri, yaitu pendarahan postpartum. Kemudian patofisiologi, pendarahan yang banyak dalam waktu pendek dapat segera diketahui, tapi bila pendarahan sedikit dalam waktu lama tanpa disadari penderita telah. Kemudian pendarahan pasca persalinan karena atonia uteri ini yang dan robekan jalan lahir ya, itu kontraksi uterus lembek, lemah dan membesar. Ini fundus uterinya masih tinggi. Kemudian pendarahan terjadi beberapa menit setelah yang lahir. Bila kontraksi lemah setelah massage atau pemberian uterotonika, jadi diberikan injeksi ya, kontraksi yang lemah tersebut menjadi kuat. Jadi pun dapat membahayakan seorang ibu yang telah mengalami anemia. Bila sebelumnya pernah mengalami pendarahan postpartum, persalinan berikutnya harus di rumah sakit. Jadi harus di rumah sakit. Tentunya nanti ada komplikasi yang lainnya. Kemudian pada persalinan yang lama diupayakan agar jangan sampai terlalu lelah. Rahim jangan dipijat dan didorong ke bawah sebelum plasenta lepas ya dari ibu rahim. Pada pendarahan yang timbul setelah janin lahir dilakukan upaya penghentian pendarahan secepat mungkin dan mengatasi akibat pendarahan. Pada pendarahan yang disebabkan atonia uteri dilakukan massage rahim dan suntik ergometrin ke dalam pembuluh balik. Bila tidak memberi hasil yang diharapkan dalam waktu singkat, dilakukan kompresi bimanual pada rahim. Bila perlu dilakukan tamponade uterovaginal, yaitu dimasukkan tampon kasar ke dalam rahim sampai rongga rahim terisi penuh. Pada pendarahan postpartum ada kemungkinan dilakukan pengikatan pembuluh nadi yang mensuplai darah ke rahim atau terjadi atonia uteri. Pertama, umur ini ada partus lama, partus terlantar, operatif dan narkosa terlalu regam dan membesar, misalnya pada gemeli. Gemeli ada yang tahu gemeli? Gemeli anak kembar. Oke, hidramnion atau janin besar. Kelainan pada uterus seperti mioma uteri, uterus korpalat pada seluruh plasenta. Faktor sosioekonomi yaitu malnutrisi. Ini pembahasan terapinya. Terapi di sini ada 3, yaitu menghentikan pendarahannya, kemudian mencegah timbulnya shock, mengganti darah yang hilang. Jadi ketiga teknologi akan dilakukan donor transfusi darah ya, untuk mendeteksi adanya tanda-tanda komplikasi dengan mengevaluasi sistem dalam tubuh. Yang pertama itu nyeri atau ketidaknyamanan, nyeri dekat uterus, kemudian ketidaknyamanan vagina atau pelvis, sakit punggung. Kalau untuk di sistem vaskulernya sendiri, pendarahan diobservasi tiap 2 jam ya, setiap 2 jam selama 8 jam. Reproduksi ini uterus diobservasi setiap 30 menit selama 4 hari postpartum. Kemudian tiap 8 jam setelah ya, ini fundus uterinya apakah terjadi penurunan terus atau tidak ya. Kemudian perineum diobservasi tiap 8 jam untuk melihat tanda-tanda infeksi, luka jahitan, dan apakah ada jahitan yang lepas. Kemudian vulva dilihat apakah ada udem atau tidak. Payudara dilihat kondisi areolanya, konsistensi, kemudian kolostrum. Tinggi fundus atau badan terus gagal kembali pada ukuran dan fungsi sebelum kehamilan. Terjadi subinvolusi ya. Ini tractus urinarius diobservasi tiap 2 jam selama 2 hari pertama, meliputi mix lancar atau tidak,
kemudian spontan, dan lain-lain. Kemudian traktus gastrointestinal, observasi terhadap nafsu makan dan konstipasi. Integritas ego, mungkin cemas, ketakutan, atau khawatir ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu mau mengevaluasi ya. Teman-teman di sini sudah selesai ya. Pasti kalian sudah senang, ngantuk kan? Tadi sudah selesai untuk pendarahan postpartum sendiri. Yang Ibu tanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan, apakah ada yang ditanyakan atau Ibu mau evaluasi yang tadi? Karena tadi ketika kita berinteraksi itu teman-teman ini kan kita belum puasa ya, jadi sudah penurunan oksigen, sudah turun kapar puasa. Ibu mau tanya apa itu penyebab pendarahan postpartum sendiri? Coba angkat tangan. Baik, silakan Yuli. Penyebab Untuk penyebab dari pendarahan postpartum itu sendiri ada 5 yang saya tangkap tadi, Bu. Yang pertama ada atonia uteri. Untuk atonia uteri sendiri untuk persentasenya itu sekitar 50-60%. Dan yang kedua ada retensio plasenta. Retensio plasenta ini sekitar 16-17%. Dan yang ketiga ada sisa plasenta. Sisa plasenta ini sekitar 23-24%. Dan yang keempat ada laserasi jalan lahir sekitar 4-5%. Dan yang terakhir ada kelainan pada darah sekitar 0,5-0,8%. Oke. Ibu mengevaluasi ya tadi tentang penyebab tentang pendarahan pendarahan postpartum ya, pendarahan postpartum. Jadi pendarahan postpartum itu ada yang tahu apa? Pendarahan yang terjadi pendarahan yang lebih dari 500 ya. Penyebabnya tadi sudah disebutkan, kemudian tuh tadi atonia uteri ya, itu dia sampai 50-60%. Kemudian apa tadi? Retensio plasenta ya. Jadi ada beberapa tadi untuk penyebabnya, ada gejalanya ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya tadi dari pengertian apa itu pendarahan postpartum, kemudian ada penyebabnya sampai tanda dan gejala manifestasi klinisnya, kemudian patofisiologinya seperti apa, kemudian pengobatannya seperti apa ya. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini, tadi kita sudah mengevaluasi apa yang sudah disampaikan tentang pendarahan postpartum. Nanti sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan kelima kita akan membahas tentang abortus ya. Teman-teman di sini puasanya lancar untuk hari ini. Siapa yang nggak puasa? Ini nggak puasa. Oh iya nggak puasa. Ya semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian proses pengajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.